Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra,
Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kita sudah melewati hari Pentakosta, di mana kita semua orang-orang percaya saling berkumpul, kita bersatu hati, bertekun ya selama 10 hari, kita berdoa bersama-sama untuk apa? Untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus itu tidak berhenti hanya selama 10 hari doa, 1 tahun sekali, tidak ya. Tapi kita harus setiap hari punya kerinduan untuk terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setiap hari dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan bukan hanya sekedar dipenuhkan ya, tapi kita juga punya kerinduan agar hidup kita ini sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus menuju pada kehendak dan rencananya. Hanya dengan ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menikmati kelimpahan, menikmati kemenangan, keberhasilan, keberuntungan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saya rindu kita membaca sebuah ayat yang ada di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mengapa hidup di dalam Roh Kudus itu penting? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam kehidupan kita. Ya. Membangkitkan kekuatan. Yang pertama dikatakan Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan. Ya, kita mendapati ya semakin kita dewasa ya, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Kita mungkin merasa bahwa hidup ini kok berat ya. Hidup ini tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Dan itu bahkan mungkin hari demi hari itu terus ya, berganti-ganti tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan kita berpikir ya, kok enak ya waktu kita kecil ya, andai saja bisa kembali ke masa kecil, masa yang paling bahagia itu waktu kecil, gak mikir apa-apa gitu ya. Hidup itu enak rasanya, kepikirannya cuman bermain gitu ya. Nah, kalau kita renung-renungkan, kenapa sih kok anak kecil itu kelihatannya enak? Kelihatannya hidup di masa kecil itu kok kelihatannya bahagia. Gak ada tantangannya sederhana. Jadi merasa mudah menjalani hidup. Kenapa? Karena anak kecil itu memang dia punya sandaran. Sandarannya siapa ya? Orang tuanya. Ya, dia punya sandaran yang membuat dia tidak khawatir, tidak takut. Ya, dia nggak perlu memikirkan mencari uang dan sebagainya. Karena ada yang mencari uang. Dia nggak perlu takut nanti aku nggak bisa makan. Kenapa? Karena ada yang mencarikan makan, yang menyiapkan makan. Nah, kita juga perlu Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih besar dari kita, pribadi yang maha kuasa itu tinggal dalam kehidupan kita. Ya, untuk apa? Untuk menjadi sandaran kita. Kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, kita penuh dengan Roh Kudus, kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka hidup kita akan terasa ringan. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang mengambil alih. Roh Kuduslah yang menanggung kehidupan kita. Ya, karena itu ada ayat yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi
penting sekali untuk kita itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita kuat menjalani hari demi hari. Ya, yang kedua dikatakan Roh Kudus itu membangkitkan, roh yang membangkitkan kasih. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita tahu ya ada 2 hukum yang terutama mengenai kasih ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi ya. Dan yang kedua dikatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita renung-renungkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hal yang hampir tidak mungkin bisa kita lakukan. Mengapa? Karena kita itu cuma mampu mengasihi diri kita sendiri. Cuma mampu mengasihi diri kita sendiri. Bahkan ada banyak orang yang mungkin terluka atau mengalami trauma, sehingga bahkan untuk mengasihi diri sendiri aja tidak mampu. Ya, buru-buru ya mau mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri aja tidak mampu. Ya. Nah, kita perlu Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu dikatakan Dia yang membangkitkan kasih di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang membuat kita ini bisa memiliki pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Kita didorong oleh Roh Kudus untuk makin setia, makin tekun beribadah, ya. Kita didorong oleh Roh Kudus untuk bisa mengampuni, punya keberanian untuk terbuka mengasihi sesama. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang tidak mampu kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipimpin ya, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan kasih dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan Roh Kudus itu membangkitkan ketertiban. Nah, ketertiban ini ada hubungannya dengan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Paulus berkata bahwa dia itu setiap hari melatih tubuhnya, melatih dirinya, menguasai dirinya sepenuhnya. Ya, dia berusaha. Nah, menguasai diri ini juga bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kita melawan diri kita sendiri. Ya, melawan pikiran-pikiran negatif, melawan emosi-emosi, ya kan? Melawan kemalasan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada banyak sekali dari diri kita ini yang harus kita lawan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita bisa menguasainya, itu karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saya rindu kita semua pagi hari ini punya kerinduan untuk kita hidup dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita. Kita bisa mempunyai kasih terhadap Tuhan dan sesama. Dan juga kita punya ketertiban, penguasaan diri. Dengan demikian maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan nafas hidup yang baru. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh kembali menjalani hari ini. Mari Roh Kudus kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mendahului semuanya Tuhan. Segala aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan, kami yakin Tuhan ada di dalamnya dan menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
tiada terhitung kesetiaanmu.